Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi serta memperluas publikasi kebijakan ekonomi digital, Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar selalu melibatkan pers pada setiap program dan kebijakannya. Kemitraan ini dierapkan dan disinergitaskan melalui temu pers sekali per triwulan. Selasa 15 Maret 2022, Bank Indonesia Pematang Siantar menggelar temu pers dalam konteks bincang media wartawan ekonomi Siantar Simalungun di Rumah Pegiat Wisata Desa Said Butuh Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik. Temu pers tersebut merupakan pertemuan pertama di tahun 2022. Teguh Munandar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, telah melangsungkan program tersebut sejak dilantik pada 28 Juli 2021. Dalam rangka pengarahannya, Teguh Munandar mengatakan bahwa Bank Indonesia menargetkan ekonomi Sumatera Utara meningkat di tahun 2022-2023. Teguh Munandar juga menguraikan beberapa hal terkait indikator percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah mendorong pertambahan industri sehingga tercipta lapangan kerja, nilai tambah, serta upaya peningkatan PAD. Untuk mendukung hal itu, beliau mengatakan sangat membutuhkan peran kaula muda atau manusia pada usia produktif yang memiliki standarisasi SDM. Dalam hal ini, Teguh Munandar juga menguraikan beberapa hal yang menjadi fokus Bank Indonesia, di antaranya pencegahan gejolak ekonomi yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika, upaya stabilitas inflasi, penurunan angka pengangguran, dan perluasan pengaplikasian KRIS. Selain mempercepat transformasi ekonomi, Bank Indonesia juga mempercepat transformasi digital melalui penggunaan KRIS. Diketahui pada tahun 2021, jumlah merchant pengguna KRIS telah mencapai 12 juta user dan akan ditingkatkan 15 juta pada tahun 2022. Dengan ini, Bank Indonesia Pematang Siantar mengajak seluruh insan pers di Siantar Simalungun turut aktif dalam publikasi kebijakan dan program Bank Indonesia, karena transformasi ekonomi sejalan dengan transformasi digital. Teguh mengatakan, bincang media tersebut merupakan langkah sinergis Bank Indonesia meningkatkan eksistensi wisata di Siantar Simalungun. Kami berpikir kalau ketemu di kantor, di warung kopi itu kan ya udah sering lah kan. Jadi kita coba ketemu di lokasi alam bebas. Tadi kata Babe healing gitu kan. Ya biar healing kita bukan pusing tujuh healing ya. Artinya biar lebih rileks lah ketemu di sini, lebih santai. Dan kami berharap mungkin dengan acara-acara seperti ini juga ajang silaturahmi rekan-rekan semua antar wartawan kan. Mungkin jarang-jarang juga bisa kumpul rame seperti ini kan. Apa istilahnya kenduri wartawan gitu ya Bang Sabarnya. Jadi bisa kumpul tukar menukar informasi atau kabar bukan oleh BI di tahun ini, dan juga nanti ada mungkin isu-isu lainnya yang mau kita bahas, silakan. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu semua, kita ngobrol santai aja. Ini saya agak teriak karena ruangannya ya, supaya kedengaran semua. Tapi nanti bisa dilihat di tayangannya, nanti boleh diminta juga tayangannya sama kopi aja anggapnya, lebih santai. Jadi Bapak Ibu semua, di sini kami akan update perkembangan ekonomi terkini, baik itu dunia, nasional maupun di wilayah kerja BI Siantar. Sebenarnya sudah akhir Februari saya mengundang rekan-rekan semua. Cuman karena ada kegiatan, saya sempat positif juga. Jadi alhamdulillah saya udah ada gelar LC, lulusan COVID. Nah, jangan sampai nanti dapat master ya, master udah dokter ya, dokter COVID. Karena 3 kali kena ya, mudah-mudahan nggak itu. Karena walaupun nggak ada gejala, tapi bosan juga kita dikurung di rumah tuh. Jadi ya nggak enak lah di isolasi itu. Jadi baru hari ini berkumpul kita bisa karena lain-lain hal. Jadi mohon maaf apabila agak delay pertemuan kita. Ya slide pertama, makasih kok. Tolong Abdan slide pertama di sini
kami hanya ingin pertumbuhan ekonomi dunia ini diperkirakan masih positif, mudah-mudahan di 2022-2023. Memang agak turun dari 2021, kenapa? Itu memang di ekonomi biasa dia. Karena di 2021 itu baseline-nya atau dasarnya adalah 2020. Kondisinya lagi minus. Nah, jadi begitu 2021-nya itu bagus, dia langsung tinggi naiknya. Karena tahun hitung dasarnya dia lebih rendah di yang sebelumnya. 5,9. Kemudian di 2022 diperkirakan sekitar 4,9, masih positif. 2023 juga begitu. Tapi memang nih mungkin kalau rekan-rekan baca di Amerika itu kan sekarang tekanan inflasi lagi tinggi, 7,5%. Itu tertinggi dalam 40 tahun terakhir di Amerika Serikat. Nah, itu kenapa? Karena memang mereka habis pandemi itu meningkatkan produksinya, konsumsinya segala macam, jadi memang tinggi konsumsi masyarakat, permintaan barang semua tinggi. Sementara di sisi lain bahan baku masih terbatas seperti energi segala macam. Jadi itulah yang menyebabkan inflasi mereka tinggi. Terus apa hubungannya sama Indonesia? Karena begini, kalau Amerika itu inflasinya tinggi, maka bank sentralnya, the Fed, itu akan menaikkan suku bunga yang mungkin lebih cepat dan lebih agresif. Jadi mungkin yang tadinya rencana naiknya mungkin 1-2% itu bisa jadi nanti bisa lebih. Kenapa? Karena untuk meredam inflasi di negara Amerika. Nah, kalau the Fed itu menaikkan suku bunga mereka tinggi, itu dikhawatirkan arus modal itu keluar dari Indonesia. Investor itu kan mencari penempatan uang yang bunganya tinggi dan aman, yang paling safe istilahnya. Nah, Amerika adalah penempatan uang yang paling aman saat ini di dunia. Jadi kalau mereka menaikkan suku bunga, investor-investor asing ini akan memindahkan dananya dari negara-negara berkembang yang risikonya lebih tinggi dibanding Amerika untuk dialihkan ke Amerika semua. Istilahnya kalau di ekonomi capital outflow. Jadi outflow dia keluar dari negara berkembang masuk ke negaranya Amerika. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau ini terjadi, artinya modal keluar, dolar kita juga akan terserap keluar semua. Otomatis biasanya dampaknya adalah kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Nah, ini yang dikhawatirkan dampaknya ke ekonomi kita. Nah, kalau dolar sudah naik ya macam-macam efeknya. Biaya bahan impor naik, apalagi kita lagi impor vaksin, impor APD, impor obat-obatan. Jadi akan terasa membebani anggaran kita. Belum lagi nanti impor kedelai, kan itu semua masih impor, tentu akan mengakibatkan harga tempe tahu juga naik. Nah, inilah dikhawatirkan di 2022 adanya krisis yang dipicu, bukan krisis ya, adanya gejolak yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika. Nah, ini yang diantisipasi oleh Bank Indonesia nanti dengan berbagai kebijakan, bagaimana caranya supaya dampaknya itu nggak terlalu terasa lah di Indonesia. Nah, itu yang menjadi concern di dunia. Jadi emang sekarang ini antara dunia sama di pelosok di Said Butu juga ada hubungannya. Begitu harga dolar naik, kedelai naik, gorengan di Said Butu nggak ada lagi mungkin orang jual gorengan. Karena kenapa? Nggak bisa beli tempe tahu pada mogok. Jadi itulah sekarang hubungan antar negara tuh udah nggak ada batasnya. Jadi yang terjadi di Amerika itu bisa berdampak ke Said Butu lah. Nah, itu ceritanya. Nah, ini ada yang di sebelah kiri bawah pertumbuhan ekonomi beberapa negara, kita bisa lihat semuanya hampir sama dengan pola yang dunia. Kemudian Indonesia ini proyeksi BI di 2022 antara 4,7 sampai 5,5% antara itu. Artinya masih bagus dan lebih tinggi dibanding tahun 2021. Semoga ini bisa diwujudkan. Dan kalau yang di bawah kita bisa lihat secara wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Bali dan Papua. Daerah-daerah yang penghasil komoditas yang lagi parah di 2021 triwulan 4, sektor yang menyumbangkan kenaikan yaitu konsumsi rumah tangga. Lagi-lagi kalau Bapak Ibu banyak belanja bisa mendorong perekonomian. Konsumsi pemerintah artinya realisasi anggaran APBD, APBN membantu ekonomi. Kalau di sisi lapangan usaha ada pertanian, perdagangan dan juga real estate. Pertanian kita sama-sama tahu bagaimana CPO menyumbang angka yang lumayan besar ekspornya karena kenaikan harga CPO. Ini terjadi di triwulan 4 2021. Next, nanti bisa dilihat datanya. Yang berikutnya adalah untuk keseluruhan 2021.
Nah, ini semua sektor menunjukkan positif kenaikan. Pertanian yang paling tinggi, kemudian juga perdagangan juga tinggi. Ini adalah sektor-sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Oke, next. Nah, ini angka kemiskinan pengangguran. Kita bisa melihat di 2021 mulai agak turun karena 2020 adalah puncaknya pandemi. Itu banyak orang nganggur, banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, sehingga pengangguran naik. Nah, kalau pengangguran naik, biasanya kemiskinan juga akan naik. Jadi kita bisa lihat polanya sama nih. Dan di 2021 seiring membaiknya pandemi, usaha-usaha sudah mulai buka, kafe, kuliner. Jadi pekerja bisa kerja kembali, dapat penghasilan, menyebabkan pengangguran berkurang, kemiskinan juga berkurang. Kita berharap tentunya akan semakin baik. Dari uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia. Umumnya polanya itu kalau di Indonesia atau di beberapa mayoritas di daerah di Indonesia itu triwulan kedua dan triwulan keempat itu biasanya outflow-nya tinggi, artinya uang yang dikeluarkan BI itu tinggi. Kenapa? TW kedua itu karena lebaran puasa, itu permintaan uang akan meningkat di situ. TW 4 itu adalah akhir tahun, biasanya realisasi APBD. Nah, situ akan menyebabkan peningkatan permintaan uang oleh masyarakat melalui perbankan. Di sini terlihat Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Ini adalah yang non tunai. Nah, ini non tunai seiring dengan pandemi, dengan masifnya digitalisasi, orang semakin banyak bertransaksi non tunai. Ada uang elektronik, termasuk tol. Nah, kan sekarang tol semuanya pakai uang elektronik. Itu menunjukkan peningkatan baik sisi volume maupun nominalnya. Mereka juga, beliau juga happy. Oh ya, saya sudah lihat sendiri kok kawan-kawan medianya oke di sana gitu kan. Program UMKM juga oke. Harapan kami seperti itu. Kedatangan beliau itu bisa memberikan kesan yang baik, sehingga gampang cair lah gitu kan. Kalau kita bilang kalau asal ngajukan permohonan cair, Siantar nih oke nih ya, wartawannya ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu kan, boleh. Harapan kami seperti itu. Nah, nanti di situ juga selain ada booth juga ada lomba-lomba ya, Kasatria macam-macam, ada barista, Pemirsa, ada talk show. dalam rangka segala macam mempercepat juga ada transformasi di sini, ekonomi untuk serta dilihat memperluas iklan, publikasi bagi kebijakan rekan-rekan ekonomi semua. digital, Nah, yang untuk Bank yang, Indonesia perwakilan asosiasi Pematang World Siantar Siantar, selalu melibatkan pers itu pada juga setiap nantinya, program dan kebijakannya. akan dibawa semua Kemitraan ini BCA-nya dieratkan dan dipajang disinergitaskan di melalui halaman temu Hotel pers Siantar itu sekali kan per seperti itu. triwulan. Kita ngundang Selasa perwakilan 15 30 Maret anggota BOS. 2022, Karena Bank lagi pandemi Indonesia kita Pematang rame-rame. Siantar Ini menggelar ada temu 60. pers dalam konteks bincang Nanti media ada wartawan Billy, ekonomi Pak Siantar Dodi, Simalungun dari di rumah Hotel pegiat Siantar ke wisata kantor Desa BI. Said Butu Nanti Saribu, kita Kecamatan minta Pematang 8 BC Sidamani. aja. Temu pers tersebut merupakan pertemuan pertama di tahun Karena kita sudah itu ada acara 2022. internal di Bank Indonesia. Teguh Munandar, Kepala Jadi kita Kantor antar pakai Perwakilan BCA Bank itu. Indonesia Nah, Pematang jadi kan Siantar seperti itu. Jadi ya, telah melangsungkan untuk memberikan program kesan lah tersebut kepada sejak beliau dilantik pada yang 28 Juli mungkin itu, dan 2021. tentunya kita juga Dalam silakan, rangka pengarahannya, kawan-kawan hadir, Teguh Munandar silakan. mengatakan bahwa Bank Indonesia Utama menargetkan Festival Kopi ekonomi dan Sumatera juga Utara di meningkat Hotel di Siantar. tahun 2022-2023. Ya, acaranya dua itu yang dalam waktu dekat ini ya, Kak Santi ya. Kita juga sebenarnya ngundang Pak Wagub. Dan saya kemarin sudah WA beliau langsung, tapi beliau kayaknya sedang keluar di luar kota. Beliau bilang mohon maaf belum bisa hadir di acara. Kemungkinan ya, tapi nggak tahu kalau berubah lagi. 3 hari lalu beliau reply WA saya seperti itu. Mungkin nanti diwakili ya apakah oleh asisten Pak Sekda Provinsi atau mungkin oleh Kabinet Ekonomi yang kita lihat. Tapi kita undang beliau. Kita juga rencana undang anggota DPR RI Pak Agus Irawan Pasaribu. Beliau juga bilang akan hadir apabila ada di Medan, karena beliau sekarang masih di Semarang, ada urusan keluarga di sana. Jadi katanya kalau orang bisa hadir akan hadir ke Simalungun. Mungkin itu rekan-rekan semua kegiatan-kegiatannya. Nah, mungkin juga mau tanya jawab dulu atau saya menginfokan bagaimana ini aja hubungan kita ya supaya lebih pas gitu kan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Ezra Manihuruk, Rini Lauli, Mona Lisa TV mengabarkan.